Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman semua yang kami kasihi. Pertama-tama, marilah kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah penyelewengan cita-cita NKRI dengan sistem parlementer 1950 sampai 1959. Perkenalkan, nama saya Imelda Gala, NIM 2020-210072 dari Prodi Administrasi Publik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi yang kedua adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk teman saya Gisela Mburu Ama untuk membacakan materi yang pertama. Penyelewengan cita-cita NKRI dengan sistem parlementer 1950 sampai 1959. A. Kondisi Indonesia pada sistem pemerintahan parlementer. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di kota Den Haag, Belanda, diadakan konferensi meja bundar. Pada konferensi itu dihasilkan pencapaian sebagai berikut. 1. Belanda mengakui RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Status keresidenan Irian Barat diselesaikan dengan waktu setahun secara pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. RI mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dalam perjalanan negara antara tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, ada keinginan dari sebagian rakyat Indonesia agar Indonesia menjadi negara kesatuan kembali. Kemudian negara-negara bagian melakukan perundingan. Dalam perundingan itu diajukan 3 alternatif untuk menuju negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Pasal-pasal di dalam konstitusi RI yang bersifat feodalis dihilangkan dan diganti dengan pasal-pasal yang bersifat kesatuan. 2. Negara kesatuan dibentuk dengan cara meleburkan negara Republik Indonesia ke dalam RI. 3. Negara kesatuan dibentuk dengan cara menggabungkan RI ke dalam Ikatan Negara Republik Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, konstituante menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959 disebabkan karena mayoritas anggota menolak untuk menghadiri sidang di Bandung. Kebuntuan itulah yang melatar belakangi dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya: yang pertama, pembubaran konstituante; yang kedua, menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1959. Yang ketiga, pembentukan MPR sementara dan DPA sementara. B. Pengaruh sistem pemerintahan parlementer bagi cita-cita NKRI dalam perekonomian Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi yang sangat berat akibat dari hasil konferensi meja bundar, antara lain berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri. Pada masa demokrasi liberal, dikeluarkan beberapa kebijakan ekonomi berikut ini yang mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia. 1. Gunting Syafruddin. 2. Nasionalisasi de Javace Bank menjadi Bank Indonesia. 3. Sistem ekonomi Gerakan Benteng. 4. Sistem ekonomi Alibaba. 5. Pembubaran Uni Indonesia Belanda. Pengaruh politik bagi cita-cita Indonesia pada sistem pemerintahan parlementer. Pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuklah Negara Republik Indonesia.
Serikat atau RIS yang merupakan bentuk negara federal. Negara federal terdiri atas daerah negara dan satuan kenegaraan yang tegak sendiri. Satu daerah negara adalah negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, dan Negara Sumatera Timur. 2. Satuan kenegaraan yang tegak sendiri yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat Daya Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Perubahan dari Konstitusi RIS. Perubahan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini sering dikenal dengan sebutan UUDS 1950. Penyimpangan konstitusional dalam kurun waktu itu antara lain sebagai berikut. 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Federasi Republik Indonesia sekitar RIS. Perubahan tersebut berdasarkan konstitusional RIS. 2. Kesatuan legislatif yang seharusnya dilaksanakan Presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan Senat. Pemerintah melalui Perdana Menteri di Juanda mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 sebagai UUD Republik Indonesia. Saran dari Perdana Menteri di Juanda pada dasarnya diterima oleh anggota Dewan Konstituante, tetapi mereka memiliki pandangan yang berbeda. Lalu dibuatlah pemungutan suara atau musyawarah untuk menentukan perbedaan pandangan tersebut. Karena tidak memperoleh suara yang penuh, maka Dewan Konstituante mengalami kebuntuan sehingga Dewan Konstituante dianggap tidak lagi menjalankan tugasnya. Presiden akhirnya mengeluarkan keputusan pada tanggal 5 Juli 1959 yang dikenal Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dari Dekrit Presiden tersebut adalah: yang pertama, menetapkan pembubaran Dewan Konstituante, dan kedua, menentukan UUD 1945 berlakunya kembali, dan ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat bangsa Indonesia dan tidak berlakunya UUDS 1950. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya buka sesi ketiga, yaitu tanya jawab dari setiap kelompok. Minimal 3 pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih dan selamat siang.